Yang paling dibutuhkan saat ini ya, apa komentar dari masyarakat, apa yang mereka lihat pada saat itu. Di samping saya ada seorang office boy di salah satu perusahaan yang di B1 itu merupakan perusahaan tour and travel. Nah, pada saat itu dia tidak melihat sama sekali, tidak juga mendengar adanya warning system atau sistem peringatan dini ataupun ada informasi terkait dengan bunyi sirine nggak pada saat itu? Ya, pada saat itu saya lagi berada di B1, tepatnya di kantor saya, travel agent. Saya sekitar pukul kurang lebih 10 pagi. Itu air udah masuk ke basement 1. Saya ngangkatin komputer ke atas, CPU komputer ke atas. Ya, seperti itulah. Pada saat itu Anda di B1 pukul 10 melihat air langsung datang? Iya, Mendengar suara sirine peringatan? tidak ada. Anda langsung lari kemana? Saya sempat naik ke atas ke ATM, terus turun lagi ke basement 1. Itu air sudah sampai bawah lutut. Oke, dan Anda kembali. Oke, Anda tadi bilang bahwa Anda sering ke B2, karena B2 ini kan saat ini sedang di pompa ya. Di B2 itu sebenarnya ada apa aja? Di B2 setahu saya ada musola, terus kantin kecil, sama ruang driver. Dan di parkir ada banyak. Kalau Anda melihat dari B2 dan B1, parkiran paling banyak di parkir oleh mobil yang mana? Kalau pagi kan di B1 dia boleh parkir, terus otomatis kan larinya ke B2. B2 memang Ya. jauh lebih banyak. Ya, terima kasih atas informasinya Mas Agus. Saya juga akan menginformasikan bahwa tentunya ini berdampak begitu luas. Kalau tadi dampaknya adalah dampak sosial, bagaimana masyarakat begitu protesnya karena rumah di sekitar mereka sudah mulai tergenangi akibat pompa yang larinya ke sekitar rumah. Nah, ada juga informasi apa sebenarnya dampak ekonomi. Tentunya ini sudah bisa kita prediksikan apakah dampaknya hanya sekedar kerugian dari segi material ataupun imaterial. Di belakang saya ada narasumber yang juga akan menginformasikan. Mbak, tadi Mbak berbincang-bincang sama saya sebentar. Perusahaan Mbak sendiri bergerak di bidang apa di gedung ini? Di Bursa Berjangka. Baik, pemirsa ingin tahu kalau saat ini Mbak datang adalah untuk melihat kondisi karena manajemen belum ada informasi sama sekali. Iya. Iya. Belum ada kabar dari email ataupun telepon? Enggak, belum ada sama sekali. Iya. Baik, pada saat itu kejadian Anda mengatakan berada di lantai 41. Iya. Bagaimana Anda mendengarkah ada sistem peringatan? Enggak ada sama sekali ya, karena waktu itu saya dan teman saya itu masih di lantai 41, hujan deras. Itu terus kita lihat kondisi di bawah air sudah penuh di depan kantor. Nah, kami udah punya inisiatif sendiri ya untuk turun ke bawah gitu. Dan benar kalau pas kita turun lewat tangga darurat itu semuanya nggak ada sama sekali peringatan dari pihak gedung gitu. Jadi pas kita udah sampai bawah di lobi itu udah satu di bawah dengkul. Di bawah dengkul. Jadi Anda mendengarkan itu dari mana taunya? Apakah Anda sudah ramai teman-teman mendengarkan ayo kita langsung turun karena di bawah sudah air begitu banyak? Justru enggak ya, justru enggak. Ya kita, saya dengar ada orang yang bilang lift mati. Nah itu saya udah curiga itu ya pas di situ lift mati. Sedangkan nggak ada sama sekali pemberitahuan dari sirine atau apapun itu, nggak ada sama sekali. Terus kita lihat ke bawah dan itu benar air udah penuh di depan kantor. Oke, ya udah kita inisiatif untuk turun aja langsung gitu. Berapa jam, berapa lama Anda turun dari lantai 41 ke lobi? Ya, saya dari atas lantai 41 dari jam 12, saya sampai di lobi bawah di ground itu jam 3 sore. 3 jam? Ya, karena saya berdua sama teman saya, kita benar-benar yang di tangga darurat itu. Gitu. Saat ini pihak manajemen belum ada informasi sama sekali. Hari Senin, besok adalah seharusnya aktivitas normal kembali. Bagaimana? Sekarang sudah adakah info? Belum ada sama sekali. Gimana ya? Datang ke sini nih. Ya, justru kita kesini itu untuk mencari informasi ya, gimana kepastiannya gitu. Karena besok kan harusnya sudah masuk kerja. Iya gitu. Baik. Saya coba lagi satu dengan narasumber saya. Selamat sore Ibu. Ibu. Iya. Terima kasih atas waktunya tadi. Ibu adalah klien atau tenant di sini untuk transaksi berjangka. Tentunya kan ini karena listrik mati, semua tidak stabil, perekonomian tidak stabil di sini. Kerugian yang Anda terima? Kalau dibilang untuk kerugian, jelas pasti kerugian secara imaterial ya.
maupun dari transaksi-transaksi di perdagangan kita. Tapi yang lebih jelasnya lagi, kepastian untuk kapan kita berkantor itu memang sama sekali tidak ada informasi sampai dengan saat ini. Jadi justru kita datang hari ini itu untuk pengen tahu ya sampai seberapa jauh itu kira-kira kantor akan diliburkan, karena kita harus menginformasikan kepada seluruh staf yang ada seperti itu. Selama Ibu berkantor di sini berapa tahun? Kita baru masuk hampir 2 tahun. Ya. Hampir 2 tahun. Adakah kontrak yang menyatakan bahwa ketika ada musibah atau apa segala macam data-data dan lain sebagainya, nanti pihak manajemen akan memberikan ganti rugi dan lain sebagainya? Kalau untuk mengenai kontrak itu lebih kepada nanti dari tim HRD saya yang mungkin yang lebih mengetahui secara pasti ya. Tetapi kalau yang saya lihat kondisi yang sekarang ini sebenarnya dampak ya untuk kenapa UOB menjadi kena musibah di basementnya ini sebenarnya sih memang dampak yang bukan disebabkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi. Karena tahun 2007 juga kita sudah mengalami hujan yang tinggi, tapi tidak sampai seperti ini. Ya ini kan dikarenakan ada tanggul ya, tanggul dari yang jebol. Nah itu juga keterkaitannya dari pihak-pihak tertentu dari pemerintah mungkin yang perlu dipertimbangkan. Karena yang saya lihat bentuk basementnya yang memang mengantong seperti ini, jadi akhirnya menampung air dan tidak ada jalan untuk air bisa keluar, sehingga akhirnya sampai dengan hari ini pun masih terus disedot. Gitu. Tadi kan saya sudah wawancara dengan Office Boy Tour and Travel, kemudian juga pihak karyawan yang berada di 41, belum ada warning system. Ya. Kemudian Ibu tahu tidak, pemberitahuan bahwa sebenarnya kalau ketika parkir di basement 1, basement 2, basement 3, akan ada pintu darurat ataupun tangga darurat. Ada informasi? Nggak ada. Sampai sejauh ini belum ada. Sampai sejauh ini belum ada. Jadi sebenarnya justru inisiatif sendiri aja ketika memang masing-masing orang yang sudah memang berada di basement 1 ataupun basement 2 untuk mencari jalan keluar. Karena setahu kita pun jalan keluar itu hanya melalui jalan masuk mobil ataupun mungkin dari eskalator kalau di basement 1. Kalau untuk basement 2 kita tidak pernah tahu. Ya. Ya saya pikir apalagi ini sudah mengambil korban jiwa ya. Saya pikir ini harus segera memang dipertimbangkan dan dipikirkan jauh lebih matang lagi untuk keselamatan tenan-tenan ataupun penghuni gedung ini sendiri nantinya. Karena memang tidak ada sama sekali antisipasi ketika memang terjadi bencana. Mau itu air ataupun mungkin kalau untuk kebakaran ataupun gempa bumi ya. Karena nggak ada warning kalau air sudah sampai sebetis di bawah, itu juga staf saya turun dengan inisiatif. Kalau tidak ada musibah ini tidak akan tahu bahwa ternyata warning sistemnya tidak terkelola dengan baik. Baik, satu hal yang penting adalah ketika Ibu berada di sini, contact person dari pihak manajemen yang bisa dihubungi pasti kan ada di kantor. Nggak ada tahu. Makanya kita inisiatif sendiri untuk datang seperti itu. Sampai kapan Ibu mau menunggu di sini? Kita sedang cari. Kita sebenarnya sedang cari untuk siapa orang yang bertanggung jawab yang kita memang bisa dapat informasi untuk sampai seberapa lama ini gedung ditutup seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga mendapatkan kabar baik karena dampaknya begitu besar, tidak hanya dampak sosial tetapi juga dampak perekonomian dari sekian banyak perusahaan, ada 40 perusahaan. Saya kembali lagi menginformasikan bahwa B1 sudah berhasil dipompa. 20 mobil terlihat ada di B1, tapi sayangnya beberapa masyarakat ataupun warga yang sempat memarkirkan mobilnya di B1 hanya untuk mengecek saja, tidak diperbolehkan oleh pihak manajemen. Bahkan mereka juga warga tidak mendapatkan kabar kapan waktunya untuk bisa mengevakuasi. Dan saya kabarkan juga bahwa B1 adalah ruangan yang cukup mewah. Jadi basement saja sudah mewah karena dibentuk atau didesain seperti park office, di mana ada tamannya, diberikan fasilitas AC, di sana ada taman bermain anak, ada jasa asuransi, ada pijat refleksi, kemudian juga tour and travel, gereja Bethel Indonesia, toko Gunung Agung juga ada di sana. Kemudian juga dampak yang terbesar ada ketika tadi saya berbincang tour and travel saja menerima kerugian 1,5 miliar. Kemudian juga Fresha Dental yaitu mengalami kerugian 1 miliar rupiah. Dan sampai saat ini belum ada informasi dari pihak manajemen ataupun tindakan baik untuk mengajak ataupun memberikan solusi terbaik bagi para tenan mereka.